Pemirsa, pengusutan dugaan tindak pidana dalam proses bongkar muat di pelabuhan atau dwelling time terus dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri hari ini dengan menggeledah kantor operator pelabuhan Tanjung Priok PT Pelindo II. Apa saja hasil temuan dalam penggeledahan tadi? Kami akan berbincang langsung dengan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen Polisi Victor Edi Simanjuntak. Selamat malam Pak Victor, bergabung dari Bareskrim. Selamat malam, Mas. Iya, selamat malam. Dan juga nanti di studio kami akan bahas juga dengan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Syarakawi Rauf. Ini terkait seberapa besar kira-kira pengaruh lambatnya aktivitas di pelabuhan ini terhadap tingginya harga sejumlah komoditas, terutama impor. Saya ingin ke Pak Victor terlebih dahulu. Pak Victor, sudah selesai tadi penggeledahan. Apa hasilnya, Pak Victor? Sampai sekarang penggeledahan belum selesai, masih berlangsung. Tapi kita sudah memperoleh beberapa dokumen tadi. Ada juga dokumen-dokumen penting. Salah satu diantaranya memang ada catatan dari auditor bahwa ada memang pelanggaran di sana. Dan ini memang masalah dwelling time ini kan beberapa waktu yang lalu sudah dilakukan penindakan. Tentu banyak hal yang masih belum diselesaikan di sana. Salah satu diantaranya adalah bahwa peralatan yang seharusnya ada di situ tetapi tidak ada. Sebenarnya peralatan yang dibutuhkan itu sudah dibeli. Tetapi peralatan yang dibeli itu tidak sesuai, tidak dibutuhkan. Salah satu diantaranya adalah mobile crane 10 unit. Itu sudah dibeli tahun 2013, tetapi sampai sekarang itu tidak digunakan. Malah itu ada di pelabuhan sampai sekarang mulai tahun 2013 sampai saat ini. Berarti kan dari perencanaannya sudah nggak jelas. Kami cek dari penyelidikan, ternyata memang barang tersebut, mobile crane yang spekteknya seperti itu tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan? Nah, kenapa dibeli gitu? Tidak dibutuhkan. Sementara jadi yang kalau dibutuhkan kan pasti sudah dipakai. Iya. Jadi yang dipermasalahkan adalah pengadaannya, atau memang ini ada kaitannya langsung dengan proses bongkar muat atau dwelling time sendiri? Ya tentu kan ada menghambat. Kalau peralatan nggak jelas, peralatan tidak ada, atau peralatan ada tidak bisa digunakan, tentu kan itu menghambat juga terhadap kecepatan bongkar muat. Hubungannya juga kita cek simulator mobile crane tersebut, itu juga tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kepala pendidikan. Demikian juga simulator kapalnya. Nah, sekarang ini perencanaannya bagaimana ini? Apakah memang sudah ditawarkan oleh vendor barangnya ini, barang spektek ini beli saja begitu, tanpa dianalisis dulu mana sih yang kita butuhkan gitu. Oke. Pak Victor, temuan ini baru saja tadi saat penggeledahan atau memang ini dari pengembangan kasus, dari kasus sebelumnya yang sudah ditangani? Oh ya, ini pasti kita sudah melakukan penyelidikan jauh-jauh hari sebelum ini. Kita melakukan penggeledahan ini kan kita sudah mempunyai bukti permulaan yang cukup. Sehingga penggeledahan ini sebenarnya kita sudah melakukan penyidikan, bukan penyelidikan lagi. Ya. Berapa nilainya total kalau boleh tahu Pak Victor dari 10 crane tadi yang disita? Kalau 10 crane itu sendiri 40 miliar 650 juta. Tetapi saya ulangi 45 miliar 650 juta. Tapi total proyek ini sebenarnya ada 5, sekian triliun, yaitu menyangkut dengan simulator mobile crane, QCC, sama simulator kapal. Oke, apakah ada petinggi Pelindo yang terlibat dalam kasus ini, Pak Victor?
Ya, ini masih dalam penyelidikan. Tentu ada pengambil keputusan yang akan dimintai pertanggungjawaban jawab. Tadi dari gambar-gambar rekan-rekan kami di lapangan juga tampak Dirut Pelindo II, Pak Erjelino. Apakah juga ada komunikasi dengan tim dari Bareskrim tadi? Atau mungkin digeledah juga ruangannya, Direktur Utama Pelindo II? Ya, saya langsung sendiri tadi menggeledah ruangannya beliau. Beliau sempat tidak memperbolehkan kita masuk, tetapi saya katakan bahwa ini adalah penggeledahan yang sudah mempunyai penetapan dari pengadilan yang harus kita laksanakan. Kemudian beberapa saat kemudian mereka mengizinkan kita masuk, dan tadi kita menemukan beberapa dokumen penting di ruangan beliau. Kemudian ada temuan dari ruangan Dirut ini yang kemudian dibawa oleh penyidik dari Bareskrim, Pak Victor? Ada. Kira-kira 26 macam tadi. 20. Tadi sebelum saya 26 macam, 26 bendel dari ruangan itu. Ya, 26-nya ini hanya terkait dengan pengadaan krain tadi atau bisa nanti dikembangkan dengan temuan-temuan di lapangan tadi, mungkin dengan kasus yang lain, Pak Victor? Itu yang harus kita kembangkan. Ya, tadi ada mulai perencanaan, kemudian ada ANEF-nya di sana, ada juga rincian-rincian uangnya, sehingga dokumen-dokumen tersebut akan kita analisis, lalu kita kembangkan sampai kita menemukan kasus-kasus apa yang sudah terjadi. Dokumen sudah diambil dari ruangan Dirut, apakah juga Dirut Palino juga akan diperiksa, Pak Victor? Ya, nanti semua saksi akan kita periksa yang berkaitan dengan hal tersebut. Tentu karena itu dari ruangannya beliau, kita akan klarifikasi, akan kita periksa beliau. Akan diperiksa. Oke. Kemudian kalau kita tahu dari kasus yang sudah ditangani oleh Polri terkait kasus bongkar muat di pelabuhan ini melibatkan sejumlah instansi. Apakah mengarah ini ada kaitannya dengan instansi lain dalam penggeledahan ini, terutama yang dicari oleh Bareskrim dari pengembangan penyidikan sebelumnya, Pak? Ya, tentu nanti dalam pemeriksaan saksi-saksi dikaitkan dengan dokumen, kita akan mengetahui siapa saja yang terlibat, apakah ada instansi lain yang juga perlu kita periksa, tentu itu nanti hasil dari pengembangan pemeriksaan. Oke, masih akan dikembangkan lagi. Baik, Pak Victor, tahan sebentar, kita jeda dulu, nanti juga saya ingin ke Pak Syarkawi terkait ini bagaimana kira-kira pengaruh dari lambannya proses bongkar muat di pelabuhan terhadap tingginya harga sejumlah komoditas begitu ya, termasuk terutama impor. Kita akan jeda dulu, sesaat lagi kami akan kembali di Prime Time News.